Halo guys, kembali lagi di episode Creature yang udah cukup lama ke delay gitu ya. Dan sekarang kayak yang kalian bisa lihat, kita kembali lagi di Pantai Sawarna. Yang sebelumnya kalau nggak salah episode 4, kita sempat bikin motion blur menggunakan deburan-deburan ombak di pantai gitu ya. Tapi di sini sebenarnya gue punya tujuan yang berbeda di Pantai Sawarna kali ini. Tapi ya kita di sini ternyata masih sore dan sepi banget. Mungkin kita bisa juga kali ya hunting-hunting dikit sebelum tujuan utamanya yang bakal gue jelasin juga setelah ini. Jadi sebenarnya buat tujuan kita ke Sawarna kali ini itu agak berbeda karena yang kita incer sebenarnya adalah Milky Way. Jadi buat yang belum tahu, kita itu sempat bikin Milky Way di episode yang sebelumnya itu di Bromo ya. Tapi pas kita ke sana, Viltrox itu ngirimin lensa 16mm f1.8 yang sebenarnya cakep banget buat Milky Way. Karena ini lensa full frame-nya Sony juga yang buat low light pastinya terkenal gitu kan. Tapi sekarang karena masih sore, gua pengen kita setup dulu buat timelapse sampai nanti Milky Way-nya muncul. Kita bakal coba set satu kamera buat bikin timelapse. Walaupun ya gua nggak tahu bakal ketangkep atau enggak ya. Ini pertama kali juga kita coba. Tapi ya, mari kita lihat. Kalau di sini sih Milky Way-nya bakal muncul arahnya ya ke sana, tapi agak nengok ke kiri dikit. Tapi sebenarnya yang agak menantang adalah point of view-nya beda ya. Di sini kita pakai lensa 13mm. Karena gue pengen untuk si timelapse-nya ini pakai si Fuji dulu aja gitu, pakai 13mm Viltrox. Point of view-nya tuh agak beda. Di sini luas banget gitu. Jadi kita nggak terlalu bebayang gambaran nanti si Milky Way-nya ini bakal di mana. Tapi ya fingers crossed harusnya sih dapet. Sebelum kita menunggu Milky Way di malam harinya, kita mengisi waktu luang dahulu di sore ini dengan mengambil beberapa footage, drone shot, dan juga foto-foto yang menarik. Dan pastinya kita juga sambil menunggu hasil dari timelapse-nya yang semoga aja berhasil kita dapatkan. Biasanya kalau misalkan lagi hunting Milky Way, salah satu yang perlu dipertimbangkan juga adalah tanggal new moon atau tanggal bulan baru. Kalau kalian nonton video kita yang Milky Way di Bromo itu udah sempat dijelasin juga. Cuman di sini kita sebenarnya kesini udah lewat 3 atau 4 hari dari tanggal new moon di bulan September ini. Jadi ya sebenarnya bulannya udah mulai nongol dikit. Tapi fun fact, Milky Way yang kita kejar ini ternyata dia nongolnya itu posisinya itu agak sore. Sekitar jam 7, jam 8 malam. Nggak kayak jam 1 malam atau jam... maksudnya dia ada gitu, Milky Way nggak akan pindah juga. Cuman kan rotasi bumi membuat posisinya berubah gitu. Tapi sekarang yang base-nya malah agak sore gitu. Yang membuatnya lumayan menarik juga, dan posisi bulan itu semakin malam bulannya semakin tenggelam, semakin berada di horizon hilang yang harusnya nggak mengganggu positioning dari Milky Way kita gitu. Harusnya tidak mempoluting cahaya ketika kita mengambil foto Milky Way. Tuh kan? Mulai gede nih. Iya. Ayo, semoga pas Milky Way gede, kalian bisa bantu doa dari video itu. Walaupun takdir sudah ditetapkan waktu kalian doa gitu ya. Sambil menunggu malam, jadi kita continue aja di sini ya. Walaupun gua nggak dapet yang seru-seru sore ini, tapi kita tidak menyerah. Tujuan kita adalah untuk Milky Way. Sekarang kita ngopi dulu, biar deket mic, biar makin nyes. Dikit banget ya, pasti pekat banget nih godenya. Dan Ska, silahkan ngopi Ska. Sampahnya kumpulin lagi di sini semua ya. Oh, sambil menunggu. Kita santai dulu di sini dengan warga. Yoks. Nah, ini salah satu fiturnya buat si Viltrox 16 f1.8. Ini dia di atasnya kita bisa lihat nih jarak infinity fokusnya. Walaupun memang kalau kita pakai manual fokus ya, di kamera juga biasanya ada nih kayak di sini. Tapi kalau kita lagi motret, ini tuh mati. Jadi misalkan kita salah nih, kita motret
Kalau misalkan kita belum set ke infinity, ketahuan gitu. Oh, kita salah deh motretnya. Sekarang kalau kita set, ini udah infinity, kamera udah infinity, lalu kita pencet. Karena kan kita pengen fokus di bintangnya, kita harus infinity ininya fokus ya. Terus kalau kita pencet, nah pas dia motret layar mati. Tuh, layar nggak ngasih lihat apa-apa, tapi selama proses motret kita tahu kalau kita udah nailing fokus gitu. Karena di sini udah berada di infinity. Itu fungsinya nih. Ini ternyata berguna banget sebenarnya nih layar yang ada di atas si Viltrox 16 ini. Jadi ini udah jam 7. Harusnya sih posisi Milky Way udah kelihatan ya. Tapi ternyata tadi kan gue udah sempet jelasin juga kalau misalkan kita itu nggak pas di bulan baru, bulannya masih ada sedikit. Sebenarnya sedikit, tapi ternyata segitu aja ngaruh banget. Ini kalau kita pakai long shutter, shutternya di 20 detik gitu ya, itu cahaya di langit masih lumayan terang dan lumayan nutupin bintang-bintangnya gitu. Jadi sekarang ya solusinya kita harus nunggu agak lebih malaman lagi sampai si bulannya itu udah turun dari horizon gitu. Jadi bener-bener nggak kelihatan, nggak mengganggu cahaya di langit kita. Kalau gue lihat sih di sekitar masuk jam 8, jam 9, ini ombaknya sih udah mulai ngelewatin si karangnya gitu ya. Buat long shutter cakep, cuman balik lagi bulannya ini masih menghalangi. Cahayanya tuh ke langit kita masih ngasih bias cahaya yang menutupi bintang-bintangnya. Jadi ya itu kita harus nunggu agak maleman lagi. Oke guys, attempt 1 kita sepertinya gagal di sini. Padahal ombaknya sih udah mendukung ya. Dari tadi dia nongol di sini. Gue dapet long exposure juga untuk ombaknya di karangnya ini. Cakep banget. Tapi Milky Way-nya itu nggak nongol, nggak nampak. Karena sialnya kita sekarang itu dapat kondisi yang benar-benar berawan. Dan ternyata light pollution tuh masih lumayan kena gitu ya. Kepantul dari awannya. Yang ya ke kamera translate jadi Milky Way-nya ketutup gitu. Kalian bisa lihat juga dari hasil-hasilnya. Dan pakai mata pun ketika lampu semua mati, kita tetap bisa lihat awannya gitu. Yang itu sangat menggambarkan kalau ya ada cahaya yang emit dari bawah gitu. Ada light pollution. Jadi ya mungkin kita harus attempt 2 lagi besok. Attempt 1 ini kita tungguin awannya bergerak juga nggak bergerak-bergerak ya. Yang bersihnya di sebelah sana. Cuman kan foregroundnya nggak ada. Jadi ya nanti kita harus coba lagi. Mungkin besok di tempat yang sama atau mungkin kita cari spot yang berbeda yang mungkin bisa meminimalisir si light pollution-nya ini. Tapi ya kita lihat nanti. Ini sangat disayangkan. Karena sebenarnya kelihatan juga tuh dari sebelah kanan gua itu ada cahaya yang lumayan kuat dari kayak pemukiman yang di pinggir pantai gitu. Dan ya itu ketangkap juga sama kamera sampai ke langitnya tuh jadi terang, warna biru gitu. Ya cukup disayangkan. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita adapt juga. Nanti kita lihat aja di attempt 2. Buat attempt kedua, kita coba survei ke lokasi yang bernama Karang Cibobos. Berharap adanya potensi spot yang menarik buat foto Milky Way kita. Ya sekalian karena masih pagi kita hunting-hunting long shutter juga di sini karena sayang banget juga kita udah dapet lokasi yang bagus banget buat hunting long shutter. Gue pengen ngasih lihat aja, tripodnya udah sturdy banget, nancep sekaki-kakinya noh. Jadi gue agak lebih aman gitu ya, walaupun ya masih deg-degan juga sih karena ombaknya bisa tau-tau kenceng banget. Tapi tuh, gue udah diemin. Dia udah nancep lumayan dalam soalnya. Sama gue melakukan kesalahan juga, coba Bo, maju Bo. Ini si A64-nya kayaknya hot shoe-nya harusnya pakai penutup ya. Gue nggak pakein penutup. Kebiasaan di tim SC begitu nggak pakai penutup. Sekarang dia error kayak gini mulu nih. This accessory something. Nah tuh. Karena dia kayaknya baca ada kontak di sini yang nanti harus kita keringin kayaknya. Ya. Gue ngeledekin Seka jatuh.
Jadi kita udah nyobain foto-foto ombaknya dengan long shutter dan dapat foto-foto yang ya lumayan lah, cukup bagus walaupun keadaan cahayanya cukup berawan. Tapi pas kita pakein preset dari Creature itu ternyata warnanya bisa tetap cakep. Tapi kita ditawarin lagi spot untuk Milky Way yang cukup menarik dari guide-nya. So abis dari sini kita coba juga mumpung masih ada waktu untuk cek ke lokasi yang berikutnya. Jadi sekarang kita lagi di satu spot namanya Karangbokor. Ini spot yang menarik juga. Kita lagi ngecek kira-kira nanti malam Milky Way bisa dapat atau enggak buat angle-nya gitu ya, buat komposisi. Ya semoga aja nanti malam ternyata cuacanya bagus dan cahayanya dapat, tapi kita lihat nanti. Cuman pas kita pindah dari spot yang sebelumnya, Cibobos, pas ke sini, itu ada satu kejadian yang menarik banget buat kita angkat karena ini berkaitan juga dengan salah satu brand support kita yaitu Tile Tracker. Jadi pas kita di pertengahan perjalanan, itu gue dapat notifikasi di Apple Watch gue itu kalau kita meninggalkan satu tile di sana. Dan itu adalah satu kamera Fujifilm X-H2S tertinggal di lokasi pantai tersebut. Itu benar-benar kacau banget, tapi sebenarnya jadi satu gambaran kalau tile ini bisa berguna banget walaupun kita tuh nggak berada di kota yang mungkin dia itu kan memanfaatkan untuk trackingnya pakai ekosistem sesama pengguna tile gitu ya. Tapi tanpa itu pun kalau kita kayak pergi terus tilenya ini tiba-tiba disconnect, udah hilang dari track ke HP kita, koneksi ke HP kita, itu dia bisa langsung memberikan warning. Dan bener-bener itu kepake banget gitu. Itu bener-bener krusial banget di dalam perjalanan kita. Makanya kita udah puas banget sama produk ini. Nggak usah di episode Creature, kalau kalian nonton video SM Media, kalian akan melihat kamera mirrorless menggunakan Tile Tracker ini. Jadi itu bener-bener krusial banget sekarang, salah satu aksesoris favorit kita. Apalagi kalau dalam perjalanan. Dan mungkin biar lebih jelas pelakunya siapa, Ska boleh nengok. Oke, jam 5 sore dan kita pengen nge-shoot sunset, tapi kayak yang kalian bisa lihat, nih cahaya flat banget. Ketutupan awan mataharinya, cuman biasanya memang di jam-jam golden hour nanti, langitnya bakal ngeluarin gradasi oranye yang tetap menarik juga buat kita foto. Biasanya kayak gitu. Jadi kita akan tunggu aja di sini. Dan gue bakal nge-shootnya dari bawah situ. Objeknya adalah menghadap ke batu besar di sana ya, yang pulau batu gitu, yang menurut gue sih kayaknya harusnya cukup menarik juga. Itu juga nanti subjek Milky Way kita. Nanti kita bakal lihat lah, bakal dapet atau enggak. Yang paling penting sih sebenarnya Milky Way-nya sih. Gue berharap kondisi cahaya dan cuacanya itu bisa mendukung buat Milky Way kita nanti malam. Tapi ya sekarang kita nunggu buat dapat gambar sunset yang cakep dulu. Oke guys, kita di bawah ada Mas Erin dan ini harusnya udah jam golden hour belum ya? Kayaknya coba kita lihat jam. Ya belum lah, 52-an kita tungguin. Karena biasanya sih kalau udah jam golden hour paling nggak langitnya agak oren-orenan gitu. Jam 6 dan nggak terlalu bagus ternyata, ketutupan awan, kita nggak dapet gradasinya juga. Jadi ya kita nggak dapet buat yang sunsetnya. Sebenarnya sih spotnya masih menarik ya, dan kayaknya kita tempelin pakai preset kita juga warnanya masih bisa cakep gitu. Cuman ya agak disayangkan kita nggak dapet gradasi ketika golden hour sunsetnya. Tapi ya nanti kita berharap buat yang malam Milky Way semoga aja dapat, walaupun kondisinya sih masih lumayan berawan ya. Dan tuh ombaknya mantep banget tuh. Tapi ya kita nggak dapet buat sunsetnya. Ya udah, nanti kita lihat aja Milky Way maleman. Sangat disayangkan guys. Jadi kita ini jam setengah 10 malam udah di Karangbokor, di spot yang tadi kita cek sore-sore. Cuman Milky Way-nya ternyata belum menampakkan diri. Jadi ketutupan sama awan. Milky Way-nya sih ada di sana, cuman ketutupan sama awan dan pandangan kita mengarah ke Milky Way itu bener-bener nggak kelihatan. Jadi ya sangat disayangkan, padahal kita pakai kamera full frame A74 yang ISO-nya bisa lumayan tinggi juga dan pakai lensa bukaan gede Viltrox 16mm f1.8. Cuman ya yang keangkat cahayanya justru adalah cahaya light pollution yang di bawah cuman mantul ke langit-langit di awan-awan tadi gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngelihat Milky Way-nya, sangat disayangkan. Padahal kita udah dapet spot yang cakep banget. Gue juga nggak turun ya, kita ngeceknya di sini aja, di atas. Kalau misalkan kita mau motret Milky Way-nya harusnya turun ke bawah tadi.
Tapi ya kita cek dulu aja di atas, ternyata nggak keluar, nggak kelihatan. Jadi ya udah, secara resmi untuk trip kali ini target kita tidak berhasil buat dapat Milky Way di Sawarna. Tapi gue nggak nyesel, tetap dapat pengalaman juga selama hunting di sini. Dan mungkin ini jadi semacam tantangan atau challenge buat gue, jadi bucket list gue kalau gue harus dapat potret foto Milky Way di Pantai Sawarna di masa depan gitu ya. Jadi next time gue yakin gue bakal revisit ke sini lagi buat dapat Milky Way-nya. Oke, paling itu aja sih buat video kali ini. Semoga tetap entertaining buat kalian, semoga tetap bisa informatif juga. Kalau misalkan kalian punya koreksi saran atau pertanyaan, taruh semuanya di kolom komentar. By the way, thank you banget buat semua brand yang udah mensupport perjalanan ini biar possible buat kita hunting keliling Indonesia. Gue Erwin, belakang kamera Deska. Di situ ada Wowo yang megangin lampu. Karena kita nggak boleh extend juga. Dan ini pokoknya diakalin biar cahaya bisa soft, kalian lihat gitu ya. Dan ya, jangan lupa untuk berkarya.